Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman dan nikmat sehat. Yang dengan kedua nikmat ini saya bisa menyelesaikan tugas presentasi yang telah diberikan. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya sekalian. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Rajafi selaku dosen mata kuliah fikih. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ainun Rashid, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, yang pertama, pengertian fikih. Kata fikih secara etimologis berarti paham yang mendalam. Kata paham yang dimaksudkan di sini yaitu paham yang dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah. Maka fikih berarti paham yang menyampaikan ilmu zahir kepada ilmu batin. Ada pendapat dari Imam At-Tirmidzi yang menyebutkan fikih tentang sesuatu. Fikih tentang sesuatu berarti kita mengetahui batinnya itu sampai kepada kedalamannya. Nah, ada pendapat lain juga yang menyebutkan bahwa fikhu atau paham itu berbeda dengan ilmu, walaupun timbangan lafaznya itu sama. Nah, meskipun belum menjadi ilmu, paham yang dimaksud ini diartikan sebagai pikiran yang baik, yang dari segi kesiapannya bisa menangkap apa yang dituntut. Next, secara definitif, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Nah, dari definisi ini, fikih diibaratkan dengan ilmu. Walaupun ya yang pertama tadi disebutkan bahwa fikih itu tidak sama dengan ilmu karena fikih bersifat zonni. Zonni ini adalah perkiraan antara benar dan salah. Nah, kata hukum dalam definisi disebutkan bahwa hal-hal yang berada di luar kata hukum, misalnya zat, itu tidaklah termasuk dalam pengertian fikih. Bisa kita lihat dalam bentuk jamaknya itu ada di atasnya ya, kata ahkam. Mengapa? Karena untuk menjelaskan kepada kita bahwa fikih itu adalah ilmu tentang seperangkat aturan yang disebut dengan hukum. Lalu penggunaan kata syariah atau syariah. Nah, di definisi ini dijelaskan bahwa fikih itu menyangkut ketentuan syar'i, syar'i atau sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Nah, kata ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal yang bersifat akli seperti 2 kali 2 itu sama dengan 4, atau yang bersifat hisi seperti ketentuan api itu panas. Nah, ini bukanlah termasuk dalam lapangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya penggunaan kata amaliyah. Dalam definisi disebutkan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Nah, dengan demikian hal-hal yang bersifat bukan amaliyah seperti misalnya masalah keimanan atau akidah itu tidak termasuk dalam lingkungan fikih. Contohnya bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, itu juga bukan termasuk dalam lingkungan fikih. Selanjutnya penggunaan kata digali atau ditemukan itu adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisaan, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Jadi hal-hal yang bukan termasuk dalam bentuk penggalian atau penemuan, misalnya seperti hal-hal yang secara lahir dan jelas itu dikatakan Allah. Nah, itu tidak termasuk dalam lingkungan fikih. Fikih adalah hal-hal yang dicapai oleh seorang mujtahid yang tidak dijelaskan. Nah, selanjutnya ada kata tafsili. Nah, dalam definisi dijelaskan bahwa tafsili ini adalah
dalil-dalil yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu, apabila ada seorang awam yang memperoleh ilmu dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil, nah itu tidak bisa disebut dengan fikih. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu karakteristik fikih. Yang pertama yaitu bersumber dari wahyu ilahi atau wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan langsung di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Nah, karena itu ketika dalam mengambil sebuah kesimpulan, seorang mujtahid terikat secara kuat dengan dua rujukan ini. Yang pertama Al-Qur'an dan sunnah. Yang kedua, komprehensif dan memenuhi tuntutan hidup manusia. Nah, berbeda dengan hukum atau undang-undang buatan manusia. Karena karakteristik daripada fikih ini mencakup 3 dimensi. Dimensi yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan masyarakat. Karena itu ketika kita berbicara lebih luas lagi, karakteristik fikih ini diperuntukkan bagi kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu sumber ilmu fikih. Yang pertama yaitu Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup manusia untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua yaitu sunnah Nabi atau hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir dari presentasi saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Setidaknya aku tak takut darah lagi, mengikuti sepak bola dan transfer pemain di berita, tapi masuk ke fotografi karena kaki tak hebat menari. Enggan masuk SMA hingga malam di Brawijaya.